Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak yang terjadi di sepanjang lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda di setiap titik selalu sama, baik besar maupun arahnya. Jika kecepatannya tetap, maka perubahan kecepatannya sama dengan 0. Artinya, percepatan benda akan bernilai 0. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak yang terjadi di sepanjang lintasan lurus dengan perubahan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan gerak benda berubah secara teratur setiap detiknya, sehingga perubahan kecepatannya tetap. Jika perubahan kecepatannya tetap, maka percepatan geraknya tetap. Untuk grafiknya, bisa dilihat pada gambar. Grafik GLB adalah garis lurus mendatar, konstan. Sedangkan grafik GLBB adalah garis lurus yang naik atau turun. Untuk rumusnya, GLB hanya memiliki satu rumus. Sedangkan GLBB memiliki 4 rumus utama yang harus kita ketahui, seperti tertera pada gambar. Kali ini kita akan membahas soal-soal GLB dan GLBB secara mudah. Teori dan rumus-rumus GLB dan GLBB sudah pernah kita bahas pada video-video saya sebelumnya. Silakan adik-adik bisa lihat kembali. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas soal-soal. Kita mulai dengan soal pertama. A berlari dengan kecepatan 4 meter per sekon. B berlari di belakang A sejauh 12 meter. Dan mengejar A dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jarak yang ditempuh B untuk mencapai A adalah berapa? Jadi kalau kita gambarkan, misalkan pada titik ini, A berlari ke kanan dengan kecepatan VA sama dengan 4 meter per sekon. Jadi VA sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian ada B yang berada di belakang A sejauh 12 meter. Di sini ada B. Ini B ya. Berlari ke kanan juga. Sementara B ada 12 meter di belakang A. Jadi di sini adalah 12 meter jaraknya. Kecepatan B adalah 10 meter per sekon. Jadi VB sama dengan 10 meter per sekon. Jadi di sini A berlari ke kanan terus. Kemudian B berlari ke kanan juga. Mengejar A terus ke kanan. Pada akhirnya B mencapai A. Jadi di titik ini B mencapai A. Jadi di sini pelari A menempuh jarak sejauh SA. Sedangkan pelari B menempuh jarak sejauh B. Pertanyaannya adalah jarak B ini atau SB sama dengan berapa? Ini yang kita cari. Untuk mencari jarak kita gunakan rumus GLB. Rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Kenapa kita gunakan rumus GLB? Karena di sini VA dan VB kecepatannya tetap. Sehingga di sini SA sama dengan VA kali T dan SB sama dengan VB dikali T. Kita masukkan angkanya, SA adalah VA kali T, VA adalah 4 kali T, jadi 4T. Ini adalah SA. Kemudian SB, VB dikali T, VB adalah 10, sehingga SB sama dengan 10 kali T. Kemudian pada soal diketahui B mencapai A, ya. Di sini B mencapai A digambar pada titik ini ya. Titik ketika B mencapai A, maka kita lihat bahwa ini adalah SA. Maka di sini SB sama dengan, perhatikan, SB adalah 12 ditambah SA yang ini. Jadi SB sama dengan 12 ditambah SA. Kita masukkan di sini, ketika B mencapai A, maka SB sama dengan 12 ditambah SA. Kita masukkan angkanya, SB adalah 10T, masuk 10T. Ini sama dengan 12 ditambah SA adalah 4T. Pindahkan 4T ke kiri sehingga menjadi minus, maka 10T, 4T pindah ke kiri menjadi minus, 10T minus 4T. Ini sama dengan 6T. Ini nilainya adalah 12. Sehingga T sama dengan, pindahkan 6 ke kanan, 12 per 6 atau sama dengan 2 sekon. Nah, karena yang kita cari adalah SB, maka nilai T 2 sekon ini kita masukkan ke nilai SB di sini. Maka SB sama dengan 10 kali T, jadi 10 dikali 2, T-nya adalah 2. Atau SB sama dengan 10 kali 2 adalah 20 meter. Inilah hasil akhir yang kita peroleh. Sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang C. Ini dia jawabannya.
Kita lanjut ke soal 2. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, tiba-tiba direm, sehingga mengalami perlambatan 5 meter per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh mobil sampai berhenti adalah berapa? Jadi di sini diketahui kecepatan awal mobil adalah 10 meter per sekon atau V0 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian mobil direm sehingga mengalami perlambatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat atau A sama dengan minus 5 meter per sekon kuadrat. Kalau perlambatan nilainya adalah minus. Kemudian ditanyakan jarak yang ditempuh mobil sampai berhenti. Jadi di sini kondisi akhir mobil dalam keadaan berhenti sehingga VT sama dengan 0. Di sini ditanya berapakah jaraknya atau S sama dengan berapa? Jawab. Ini adalah jenis gerakan berupa GLBB sehingga kita gunakan rumus GLBB. Rumus yang menghubungkan antara VT, V0A dengan S adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Kita masukkan angkanya, VT adalah 0, sehingga di sini 0 sama dengan V0 kuadrat, V0 adalah 10, jadi 10 kuadrat ditambah 2 kali A, A-nya adalah min 5, masuk min 5, dikali S. S adalah nilai yang kita cari. Maka 0 sama dengan 10 kuadrat adalah 100. Kemudian 2 kali min 5 adalah min 10 S. S yang kita cari. Perhatikan min 10 S kita pindah ke kiri menjadi positif. Sehingga 10 S sama dengan 100. Atau S sama dengan 100 per 10. Atau sama dengan 10 meter. Inilah hasil yang kita peroleh. Sehingga kalau kita lihat pilihannya maka jawabannya adalah yang A. Ini dia jawabannya. Lanjut ke soal 3. Sebuah mobil direm dengan perlambatan konstan dari laju 25 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon dalam jarak 40 meter. Jarak total yang ditempuh mobil sampai berhenti adalah, jadi di sini diketahui laju awal mobil adalah 25 meter per sekon atau V sama dengan V0 sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian kecepatan berubah menjadi 15 meter per sekon atau VT sama dengan 15 meter per sekon. Dalam jarak 40 meter atau S sama dengan 40 meter. Ini adalah kondisi pertama, kita sebut ini kondisi pertama. Pada kondisi yang kedua, mobil bergerak kembali sampai kemudian berhenti. Jadi VT sama dengan 0, ini kondisi kedua. Pertanyaannya adalah jarak total yang ditempuh mobil berapa? Atau S total sama dengan berapa? Ini adalah kondisi kedua. Supaya mudah, soal ini kita gambarkan. Ini adalah titik awal benda. Bergerak ke arah titik yang berikutnya. Misalkan ini titik A, ini titik B. Di mana pada titik A ini kecepatannya adalah 25 meter per sekon. Jadi di sini VA-nya 25 meter per sekon. Kemudian di titik B kecepatannya adalah 15 meter per sekon. Di sini V-nya adalah 15 meter per sekon. Kemudian jarak AB ini adalah 40, yang ini. Jarak AB ini adalah S-nya sama dengan 40 meter. Pada lintasan A ke B ini kita akan mencari berapakah perlambatannya. Kita cari di sini, untuk mencari A kita gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Masukkan angkanya, VT adalah 15, jadi 15 kuadrat. Sama dengan V0, 25 ya, jadi 25 kuadrat. Ditambah 2 dikali A kali S, S-nya adalah 40. Masuk di sini 40. Kita hitung 15 kuadrat adalah 225. Ini sama dengan 25 kuadrat adalah 625. Ditambah 2 kali 40 adalah 80A. 80A. Pindahkan 80A ke kiri menjadi minus. Jadi minus 80A. Ini sama dengan 625. Pindahkan 225 ke kanan menjadi minus. 625 minus 225. Jadi minus 80A sama dengan 625 minus 225 adalah 400. Sehingga A sama dengan
400 per min 80 atau sama dengan minus 5. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Jadi kita sudah menemukan perlambatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita lihat lagi, mobil tetap bergerak sampai kemudian berhenti. Jadi dari titik B ini mobil bergerak lagi ke kanan sampai titik C. Di mana pada titik C ini mobil berhenti atau V-nya sama dengan 0. Kita akan mencari berapakah jarak lintasan dari B ke C atau S-nya sama dengan berapa. Untuk mencari S ini kita gunakan rumus yang sama, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S yang seperti ini. Kita masukkan di sini, kita cari di sini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Masukkan angkanya, VT-nya adalah 0 yang ini, VT sama dengan 0, masuk di sini. 0 kuadrat sama dengan V0 pada proses BC, V0-nya adalah 15 ini. Ini V0, masuk ke sini. 15 kuadrat ditambah 2. A-nya sudah kita temukan, nilainya adalah min 5. Masuk min 5 dikali S. Sehingga 0 sama dengan 15 kuadrat adalah 225. Kemudian 2 kali min 5 adalah min 10 dikali S. Pindahkan min 10S ini ke kiri menjadi positif, sehingga 10S sama dengan 225. Atau berarti S sama dengan 225 per 10 atau sama dengan 22,5. Satunya adalah meter. Jadi di sini jarak dari A ke B atau S1 sama dengan 40 meter yang ini. Kemudian jarak dari B ke C sudah kita temukan, nilainya adalah 22,5. S2 ini 22,5. Sehingga jarak total atau S total di sini, S total sama dengan S1 ditambah S2 sama dengan S1-nya adalah 40, ditambah S2-nya adalah 22,5, sehingga S total sama dengan 62,5 meter. Inilah hasil yang kita peroleh, sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang B. Ini dia jawabannya.